Oke, teman-teman kita lanjutkan materi TOEFL kita dan di hari ini nanti kita akan belajar chapter ke-8 ya. Dan di chapter 8 nanti materinya adalah tentang paired words atau gandengan kata. Nah, jadi di soal structure TOEFL itu ada jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman tidak perlu sulit-sulit mencari rumus gitu ya, teman-teman. Karena kalau teman-teman sudah bisa menemukan ada kata A, maka harus ada kata B. Ada kata C, maka harus ada kata D. Nanti ketika mengerjakan bisa lebih mudah seperti itu. Nah, babnya namanya paired words atau gandengan kata. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada jenis soal structure yang cara mengerjakannya teman-teman tinggal cari gandengannya saja. Gitu ya. Nah, untuk gandengan kata yang pertama itu ada di keluarganya conjunction atau kata hubung ya, teman-teman. Dan lebih tepatnya ada 4 keluarganya conjunction yang memiliki gandengan kata. Yang pertama ada but, biasanya ada also-nya ya teman-teman. Kemudian ada or, nor, dan juga and. Nah untuk but, biasanya atau but also ya, itu nanti sebelumnya ada not only. Nah jadi not only but also. Contoh kalimatnya, Shakespeare was not only a writer but also an actor. Jadi Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis, tapi juga seorang aktor. Nah, biasanya yang dihilangkan nanti salah satu, teman-teman. Entah not only-nya, entah but also-nya. Nah, nanti yang tidak dihilangkan akan menjadi petunjuk teman-teman menjawab. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada or. Biasanya sebelumnya ada either atau whether. Untuk contoh kalimatnya, you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Kamu perlu entah menambahkan jumlah kursinya lagi atau membatasi jumlah undangannya. Nah, kemudian berikutnya ada nor, gandengan sebelumnya ada neither, ya teman-teman. Contoh kalimatnya, the equipment is neither accurate nor safe. Jadi peralatan tersebut itu tidaklah akurat juga tidak aman. Dan yang terakhir ada and, sebelumnya ada both. Jadi both and. Nah, both-nya itu sebenarnya artinya keduanya, tapi kalau sudah di dalam kalimat tidak perlu diartikan ya, teman-teman. Contohnya adalah Hiruka can both write and speak Japanese. Jadi Hiruka itu bisa nulis dan ngomong bahasa Jepang. Nah, itu tadi adalah gandengan-gandengan kata yang ada di kelompok conjunction. Nah, berikutnya selain di kelompok kelas kata conjunction, di ungkapan atau expression perbandingan atau comparison degree of comparison ya teman-teman itu juga kadang keluar. Nah comparison sendiri ada 3 yaitu yang pertama positive degree, caranya kita bilang sama dengan. Nah kita bisa pakai as gitu ya, jadi as-nya di situ adalah kata keterangan artinya sama. Nah setelahnya nanti biasanya diikuti kata sifat atau kata keterangan teman-teman. Contohnya as expensive as, sama mahalnya dengan. As intelligent as, sama cerdasnya dengan, dan lain-lain. Nah, kita juga bisa pakai kata sifat the same atau kata keterangan yang dinegatifkan yaitu not so, tidak sama. Nah, nanti gandengannya adalah as, gitu ya. Nah, biasanya yang dihilangkan yang as belakangnya ini, teman-teman. Nah, contoh penggunaannya di kalimat adalah Katarina is not so tall as you. Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Nah, jadi di situ ada not so, kemudian gandengannya adalah as. Gitu ya. Nah, berikutnya ada comparative degree atau caranya kita bilang lebih dari dalam bahasa Inggris. Nah, biasanya kita pakai more than atau than gitu ya. Nah, tapi ada juga rather, teman-teman. Rather juga bisa dipakai di sini. Jadi gandengannya rather adalah than gitu ya. Untuk contohnya misalnya, this route takes longer time than the other route. Rute yang ini memerlukan waktu yang lebih lama daripada rute yang satunya. Nah, jadi longer itu adalah komparatif, gandengannya adalah preposition than. Dan ini bisa jadi preposisi, bisa jadi conjunction ya, teman-teman. Tergantung kata setelahnya. Kalau subjek predikat berarti than-nya conjunction. Kalau setelahnya hanya kata benda seperti ini, berarti itu adalah preposition.
Dan kalau dia conjunction setelahnya boleh diinversi, boleh tidak. Sama kayak as teman-teman. As aturannya sama kayak more than. Nah, berikutnya yang terakhir namanya superlative degree. Caranya kita bilang yang paling dalam bahasa Inggris. Nah, untuk bilang yang paling kita pakai the most atau the est. Jadi belakangnya katanya ditambahkan est, teman-teman. Ya. Nah, kalau yang pakai the most, di more itu pakainya more. Contohnya expensive, itu kan expensive mahal. Untuk bilang lebih mahal itu more expensive. Untuk bilang yang paling mahal itu the most expensive. Nah, tapi kalau misalkan hanya satu suku kata, misalnya big. Nah, itu kan big besar, lebih besar bigger. Paling besar itu the biggest. Gitu ya. Nah, nanti gandengannya adalah of, in, atau among. Contohnya adalah gardening is the most popular activity among the 50s. Jadi berkebun merupakan aktivitas paling populer di antara orang-orang berumur 50-an. Dan kalau kita pakai among, teman-teman, kata benda setelahnya wajib jamak. Ya, jadi among itu preposisi yang objek atau kata benda yang objeknya nanti harus jamak karena among itu artinya di antara, teman-teman. Di antara itu nggak mungkin satu orang, pasti di antara banyak orang. Gitu ya. Kalau di antara cuma dua orang, kita pakainya between. Jadi di antara A dan B, itu pakainya between. Nah, kalau among di antara lebih dari dua. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah gandengan kata di comparison atau degree of comparison, perbandingan, teman-teman. Dan yang terakhir adalah gandengan kata di kelas kata keterangan dan preposisi. Yang pertama kita punya from, gandengannya adalah to. Contohnya, we will have to walk from this point to the next town. Ini from-nya artinya dari, to-nya hingga gitu ya. Kalau diartikan, kita akan harus berjalan dari titik ini menuju kota berikutnya. Nah, berikutnya kita punya between, gandengannya adalah and. Nah, between sendiri artinya di antara dua benda gitu ya. Jadi di antara apa dan apa, makanya pakainya and, teman-teman. Contohnya adalah Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Jadi Pak Bernard itu lagi duduk di antara wanita tua itu dan pria itu. Gitu ya. Kemudian berikutnya kita punya to yang O-nya 2, teman-teman. Dan enough artinya cukup. Kalau to yang artinya terlalu ya. Enough artinya cukup. Nah, nanti gandengannya adalah to verb 1. Contohnya adalah you are too old to participate in the competition. Kamu sudah terlalu tua untuk mengikuti perlombaan itu. Atau kalau mau pakai enough boleh, nanti taruh di setelah old-nya ya, teman-teman. Jadinya, you are old enough to participate in the competition. Umurmu sudah mencukupi untuk mengikuti perlombaan itu. Nah, berikutnya kita punya so, gandengannya adalah that. So, di sini kata keterangan artinya sangat, adverb of degree ya. That-nya di situ adalah conjunction, artinya sehingga. Contohnya adalah, the weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Cuacanya sangatlah panas sehingga saya menghabiskan seluruh uangku untuk membeli es teh. Nah, di situ ada susunan so hot, that, sangat panas sehingga. Gitu ya, teman-teman. Nah, berikutnya kita punya yang mirip yaitu such that. Such-nya di situ artinya sangat, that-nya artinya sehingga. Nah, cuman ada perbedaan dengan so that, teman-teman. Kalau so that tadi kan so hot that. Jadi setelah so diikuti kata sifat saja, boleh langsung diikuti that. Boleh kata sifat, boleh kata keterangan ya, teman-teman. Tergantung sebelumnya kata kerja atau bukan gitu. Maksudnya yang dijelaskan itu kata kerja atau kata benda seperti itu. Sedangkan such that, setelahnya itu harus ada kata benda dulu baru that. Contohnya, it is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Ini merupakan cuaca yang sangat panas sehingga saya menghabiskan seluruh uangku untuk membeli es teh. Seperti itu. Jadi such hot weather that. Cuaca yang sangat panas sehingga. Seperti itu, teman-teman. Kalau such as, Mister, such as itu kalau yang such as jadi satu ya, itu dianggap satu kata, itu preposisi, teman-teman. Artinya seperti. Gitu ya. Nah, tapi kalau such spasi nanti ada titik-titik, ada as, itu beda. Oke?
Such titik-titik us itu artinya such-nya adalah beberapa, nanti setelahnya diikuti kata benda jamak gitu ya. Kemudian us-nya itu artinya misalnya atau seperti. Contohnya adalah we will need such tools, a screwdriver and wrench to fix this. Kita akan perlu beberapa alat seperti misalnya obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki ini. Nah, jadi beda arti. Such that itu such-nya artinya sangat. Kalau such spasi us, maksudnya such titik-titik us, such-nya artinya beberapa, us-nya artinya seperti. Nah, tapi kalau such as nyambung, itu satu kata ya, teman-teman. Itu preposisi artinya seperti. Seperti itu. Jadi memang dalam bahasa Inggris tuh nggak enaknya beberapa kata itu dibuat dari lebih dari satu kata. Contohnya in front of. In front of itu kelihatannya ada tiga kata. Ada in, kemudian front, kemudian of. Tapi sebenarnya dia satu kata, teman-teman. Artinya di depannya. Di depannya apa gitu ya. Sama kayak a lot of. A lot of itu a lot sama of. Kelihatannya tiga kata. Itu sebenarnya satu kata. Nah, such as itu juga sama. Kelihatannya dua kata, tapi itu sebenarnya satu kata. Artinya seperti. Preposisi sama kayak like. Like yang preposisi artinya juga seperti. Gitu ya. Jadi kalau kita cek di kamus, sebentar kita coba cari ya, teman-teman. Semoga ada such as. Nah, jadi such as, nah di sini tidak ditulis kelas katanya ya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman mencari as-nya, itu nanti akan kelihatan gitu. Jadi kita ngikut yang belakang. Contohnya di situ adalah kartun karakter such as Mickey Mouse and Snoopy are still popular. Jadi such as itu kayak like. Biasanya di bawah itu ada perbedaannya, teman-teman. Oh, nggak ada ternyata ya. Jadi such as itu adalah preposisi, gitu ya. Kita kembali ke materi, teman-teman. Kemudian yang terakhir kita punya ungkapan urutan atau kita nyebutnya ordinal number. Contohnya the first, the second, the next, the last, the third, dan seterusnya. Nah, nanti gandengannya adalah 2 verb 1, teman-teman. Contohnya, I would be the last person in this world to let you down. Saya bakal jadi orang terakhir di dunia ini yang membuatmu sedih atau membiarkanmu kecewa. Nah, berarti artinya saya tidak akan membiarkanmu sedih. Karena saya tidak mungkin jadi orang terakhir di dunia. Maksudnya gitu ya, teman-teman. Nah, makanya di situ the last gandengannya adalah 2 verb 1. Seperti itu. Nah, ini jangan dihafal ya. Sekali lagi, menurut saya hafalan bukan belajar. Saran saya teman-teman nanti catat di buku catatannya teman-teman. Kemudian ketika latihan sambil buka catatan. Itu nanti akan lama-lama hafal secara otomatis. Dan lebih kuat daripada kalau kita hafalan teman-teman. Seperti itu. Jadi boleh difoto dulu. Silahkan untuk layarnya boleh di screenshot. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan dulu ya. Boleh unmute sebelum kita ke contoh penerapannya di soal. Oke, saya rasa tidak ada pertanyaan dan pastinya sudah di screenshot ya atau di foto ya teman-teman. Kalau gitu sekarang kita ke contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya seperti ini. Caranya sama teman-teman cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada verb 2 yaitu wrote. Subjeknya adalah author Margaret Wise Brown. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sebelumnya wrote, itu ada fanboys teman-teman, yaitu kata but. Nah, fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama. Otomatis sebelumnya but itu nanti harusnya ada verb 2 juga. Karena setelahnya ada verb 2, sebelumnya harusnya juga ada verb 2. Gitu ya. Nah, otomatis kita harus carikan verb 2. Nah, tapi karena di situ but-nya ada also-nya ya, teman-teman. But also, otomatis kita juga harus carikan gandengannya but also, yaitu not only. Nah, jadi cari susunan di pilihan A, B, C, D yang not only verb 2. Oke? Nah, berarti jawabannya adalah yang alpha. Gitu ya. Nanti kalau dibaca, in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books, but also wrote the lyrics for 21 children's records.
Di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown tidak hanya menghasilkan lebih dari 100 buku, tapi juga menulis lirik-lirik untuk 21 rekaman lagu anak-anak. Seperti itu. Contoh soal kedua, teman-teman, caranya sama, dicari predikatnya dulu. Di situ ada did not grow ya. Subjeknya adalah we, kemudian ada predikat lagi does, subjeknya adalah it. Nah, tapi belum ada conjunction. Berarti kita butuh conjunction di sini. Kalau kita lihat di sebelum titik-titik ada as yang diikuti kata keterangan, teman-teman. Berarti as di sini artinya adalah sama. Dia adalah positive degree di degree of comparison. Otomatis carikan gandengannya yaitu as satu lagi. Gitu ya. Dan as itu nanti bisa menjadi conjunction ataupun preposition. Tergantung setelahnya diikuti apa. Kalau setelahnya diikuti subjek predikat seperti ini, berarti as-nya itu nanti teman-teman menjadi conjunction. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang bravo nanti kalau dibaca, before 8000 BC, wheat did not grow as prolifically as it does today. Nah, sebelum 8000 tahun sebelum Masehi, gandum itu tidak tumbuh sebanyak sekarang ini. Kalau diartikan seperti itu. Contoh terakhir, teman-teman, caranya sama, dicari predikatnya dulu. Di situ ada auxiliary can dan verbnya adalah live. Subjeknya adalah walking fish. Nah, ini inversi ya, karena ada not only ditaruh di depan sendiri atau sebelumnya subjek, teman-teman, dan nggak ada koma setelahnya gitu ya. Kemudian ada predikat yaitu can travel, subjeknya adalah they. Nah, berarti kita butuh conjunction di sini. Di depan sendiri ada not only, gandengannya adalah but also. Nah, di soal sudah ada also, maka tinggal carikan but-nya saja, teman-teman. Otomatis jawabannya adalah yang Charlie. Gitu ya. Nah, jadi nanti kalau dibaca, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances overland. Jadi tidak hanya ikan yang bisa berjalan bisa hidup tanpa air, tapi mereka juga bisa menjelajah untuk jarak yang dekat di atas daratan. Nah, itu tadi adalah contoh penerapan materi kita hari ini di soal structure TOEFL. Sekarang giliran teman-teman untuk latihan. Seperti biasa, jangan takut salah ya. Sebentar saya setting dulu untuk jawabannya supaya teman-teman bisa kirimkan private ke saya. Oke, silahkan dicoba dulu. Di sini ada satu soal 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Alfa dan juga Charlie. Kita cek bersama. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada became, subjeknya the United States. Tidak ada predikat lagi juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, petunjuk teman-teman di soal untuk gandengan kata adalah kata the first. Yang mana gandengannya adalah to verb satu. Gitu ya. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, in 1920, the United States became the first country to grant women the right to vote nationwide through the 19th Amendment. Jadi, di tahun 1920, Amerika Serikat menjadi negara pertama untuk memberikan para wanita hak untuk memilih di seluruh negeri melalui amandemen ke-19 seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo, dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Kita cek bersama, cari predikat dulu. Di situ ada can answer, subjeknya hospitals, ada conjunction although ya, teman-teman. Nah, di situ ada prevent, ini verb 1. Oh, maksudnya di sini ada verb 1 dan verb 1 lagi, berarti harusnya di sini ada fanboys, teman-teman nanti ya. Kita cek dulu, nah di situ ada subjek lagi, they, predikatnya provide. Nah, berarti kalimat ini dibilang sudah lengkap, sebenarnya sudah lengkap ya. Cuman di sini karena ada verb 1 miliknya can, ada dua, maka kita butuh fanboys di sini, gitu ya. Nah, di pilihan ganda itu fanboys ada dua, teman-teman, antara Bravo atau Charlie, ya kan? Nah, maka cek sebelumnya ternyata ada kata neither, yang mana gandengannya adalah nor. Nah, berarti jawabannya yang Bravo. Oke, nanti kalau dibaca, although hospitals can neither ensure perfect health nor prevent all diseases, they provide essential medical care. Jadi kalau diartikan, meskipun para rumah sakit tidak bisa memastikan kesehatan sempurna, juga tidak bisa mencegah semua penyakit, mereka itu memberikan atau menyediakan perawatan medis yang diperlukan atau yang penting gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo. Oke, semuanya menjawab bravo. Kita cek bersama. Cari predikatnya dulu. Di situ ada kata was, subjeknya adalah communication. Ada predikat is, subjeknya it ya. Nah, berarti kita butuh conjunction di situ. Nah, ternyata sebelumnya ada not so, teman-teman. Gandengannya adalah us, gitu ya. Nah, berarti jawaban yang benar yang bravo. Nanti kalau dibaca, before the advent of the internet, communication was not so instantaneous as it is today. Jadi, sebelum awal mula internet, komunikasi itu tidak sama instannya, tidak sama cepatnya gitu ya, dengan sekarang ini. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya terputus-putus, teman-teman? Halo, tes tes. Apakah suara saya jelas? Oh, tidak ya. Baik, terima kasih. Aman ya, teman-teman? Oke, clear. Terima kasih. Kita cek jawaban teman-teman. Ada jawaban alpha, ada juga jawaban Charlie, dan juga ada jawaban delta. Nah, berarti kita cek bersama, cari predikatnya dulu. Di situ ada reverse. Reverse itu ya, subjeknya adalah cognitive flexibility. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Titik-titik itu setelahnya ada kata or. Nah, ini petunjuk teman-teman yang di setelahnya ya. Gandengannya or itu kalau nggak either ya whether. Nah, di pilihan ganda yang ada adalah yang whether. Nah, berarti jawabannya yang alpha, teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, in psychology, cognitive flexibility refers to the ability to adapt to new situations, whether familiar or unfamiliar. Nah, jadi dalam ilmu psikologi, eh, fleksibilitas kognitif itu merujuk pada kemampuan untuk beradaptasi terhadap situasi-situasi yang baru, entah itu yang familiar atau yang tidak familiar. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, semuanya menjawab Charlie. Kita cek bersama. Di situ ada predikat have, subjeknya grasshoppers, kemudian ada are adapted, dihubungkan pakai fanboys and kita anggap satu aja ya kalau gitu teman-teman. Karena subjeknya sama-sama grasshoppers. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, kalimat ini sudah lengkap. Nah, mungkin teman-teman di situ pakai petunjuk more ya, teman-teman, tapi nggak apa-apa, jawabannya bener yang Charlie. Nah, ini petunjuknya jadi satu sama di jawaban, yaitu kata rather. Rather itu gandengannya adalah than. Nah, jadi jawabannya yang Charlie, nanti kalau dibaca, grasshoppers usually have more powerful hind legs and are adapted for jumping rather than walking like other insects. Jadi, belalang biasanya memiliki kaki belakang yang lebih kuat dan kakinya itu diadaptasi atau disesuaikan untuk melompat daripada berjalan seperti serangga-serangga yang lain. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, ada juga Delta, ada juga Bravo. Oke, antara Bravo, Charlie atau Delta. Kita cek teman-teman. Cari predikatnya dulu, di situ ada occurred, subjeknya adalah the first humans itu ya. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, di sebelum titik-titik ada kata the first, itu adalah petunjuk teman-teman menjawab. Gitu ya. The first itu adalah ordinal, yang mana gandengannya adalah to verb satu. Itu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, the first humans to domesticate dogs likely occurred in Eurasia around 500, 15,000 years ago, maksud saya. Nanti kalau diartikan, manusia-manusia pertama untuk menjinakkan gitu atau yang menjinakkan gitu teman-teman. Anjing liar itu kemungkinan terjadi atau ada gitu ya di Eurasia sekitar 15.000 tahun yang lalu. Seperti itu. Kalau yang Charlie nggak bisa karena nanti predikatnya double ya teman-teman. Karena dia ada ed dan ada objeknya. Otomatis itu verb 2. Nah nanti predikatnya double. Kalau yang Bravo itu keterangan domestication itu kata benda nggak boleh punya objek teman-teman. Oke, jadi yang Bravo nggak bisa karena kata benda tidak boleh punya objek. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo Delta. Oke, antara Bravo atau Delta. Kita cek bersama. Dicari dulu predikat. Di situ ada kata produced. Maaf, kelewat teman-teman. Ada produced, subjeknya adalah Renaissance period. Tidak ada predikat lagi ya, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, di sebelumnya titik-titik itu petunjuknya teman-teman adalah kata more, yang mana gandengannya adalah than. Nah, jadi jawabnya yang bravo, gitu ya. Kalau yang alpha kenapa salah? Alpha itu similar gandengannya bukan than, teman-teman. Similar itu gandengannya adalah to. Mirip dengan itu similar to. Itu ya, bukan similar than.
Kalau yang Charlie, then-nya ini ada objek berupa kata ganti. Sedangkan setelah titik-titik ada kata benda. Ya, teman-teman. Jadi nggak bisa nanti double object of preposition. Atau objek dari kata then-nya itu ada dua nanti. Pronoun sama noun. Kalau yang delta sudah ada more, jangan dimasukkan less lagi nanti double. Kecuali kalau ada fanboys nggak apa-apa gitu ya. Tapi di situ tidak ada fanboys. Jadi nggak bisa. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah yang Bravo. Nanti kalau diartikan, zaman Renaissance dalam hal seni itu menghasilkan sebuah portrayal itu gambaran gitu ya. Jadi gambaran yang lebih realistis dan hidup dari sosok-sosok manusia daripada bentuk-bentuk bergaya dari Bizantin era yang mendahuluinya atau sebelumnya. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Semuanya menjawab Charlie. Gitu ya. Kita cek bersama teman-teman. Di situ ada predikat must rely. Ya. Subjeknya all plants. Nah, ada conjunction if, kemudian subjek lagi, predikat lagi. Nah, ada predikat yaitu find di sini, teman-teman. Jadi, all plants must rely on photosynthesis seperti if they are present. Oke. Nah, jadi conjunction subjek predikat seperti yang pernah saya sampaikan ya. Kalau diapit 2 koma, dia udah selesai, teman-teman hapus nggak apa-apa daripada teman-teman bingung. Oke, jadi ini dihapus nggak masalah, teman-teman. Sampai sini ya. Nah, jadi teman-teman di sini memiliki dua verb satu yang dihubungkan sama harusnya di sini ada fanboys. Oke, tapi di situ belum ada. Jadi tugas teman-teman adalah mencarikan fanboys yang menghubungkan dua bagian kalimat yang sama, yaitu predikat sama predikat. Nah, di pilihan ganda itu fanboys cuma satu, yaitu yang Charlie. Nah, jadi jawabannya yang Charlie. Atau teman-teman bisa pakai materi kita hari ini. Di soal ada kata either, maka gandengannya adalah or, gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, all plants must either rely on photosynthesis or, to produce energy, or if they are parasitic, find a host to obtain nutrients. Jadi semua jenis tanaman itu harus entah bergantung pada fotosintesis untuk menghasilkan energi, atau kalau mereka itu parasit, menemukan sebuah inang untuk mendapatkan nutrisi. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang. Alright guys, thumbs up. Dan kita cek jawaban teman-teman di situ adalah Bravo, Delta, Charlie ya. Kita cek apakah Bravo, Charlie, atau Delta. Kita cek bersama di situ ada predikat is, subjeknya adalah Proxima Centauri. Kemudian ada predikat lagi is, teman-teman. Gitu ya. Oke, nah saya tahu di sini ada fanboys yang sebelumnya ada koma, maka dia menghubungkan dua SP. Nah, setelahnya ada subjek it, predikatnya has been, nggak ada predikat lagi. Nah, di sini harusnya kita butuh conjunction yang menghubungkan dua predikat, gitu ya. Di situ ada closer, teman-teman. Ini adalah penanda teman-teman di sini adalah kata closer itu more, gitu ya, atau komparatif. Gandengannya adalah than.
Nah, setelahnya than ini boleh diinversi. Jadi di situ predikatnya adalah is, subjeknya adalah any other known store. Gitu ya, ini diinversi. Materi kita hari keempat, teman-teman. More than itu penanda inversi nomor 4. Jadi setelahnya than-nya itu diinversi boleh, tidak juga tidak apa-apa. Ataupun is-nya dihilangkan juga nggak apa-apa. Ya, jadi kita bisa bilang Proxima Centauri is much closer to Earth than any other known star. Itu boleh. Atau kita urutkan juga boleh. Proxima Centauri is much closer to Earth than any other known star is. Atau dibalik seperti ini juga boleh. Gitu ya. And thus, it has been a target for potential exoplanet discovery. Jadi, Proxima Centauri itu jauh lebih dekat kepada bumi daripada bintang-bintang bintang yang diketahui manapun yang lain gitu ya. Dan oleh karena itu Proxima Centauri itu telah menjadi sebuah target untuk pencarian eksoplanet yang potensial seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, terakhir teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta, delta, dan semuanya menjawab delta. Nah, karena jawaban teman-teman semuanya sama, saya pengen kira-kira teman-teman, petunjuknya teman-teman di soal kata apa. Tapi benar, jawabannya adalah yang delta. Nah, saya pengen tahu petunjuk teman-teman menjawab adalah kata apa. Ya, that's right. Kata lower. Dari kata low ya. Low itu artinya rendah. Lower itu lebih rendah atau bentuk komparatif, teman-teman. Nah, gandengannya adalah than. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang delta nanti kalau dibaca, the contrabassoon is a double reed woodwind instrument with a pitch one octave lower than that of the bassoon. Jadi, kontrabassoon merupakan sebuah alat musik tiup gitu ya, dengan double reed dengan satu pitch itu satu apa teman satu ketuk satu apa ya satu ketukan gitu ya, one pitch one octave, a pitch one octave dengan pitch atau dengan ketinggian, maaf, jadi pitch itu ketinggian, dengan ketinggian satu oktav lebih rendah daripada ketinggiannya punyanya basun, maksudnya seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi mengenai gandengan kata ya, teman-teman. Sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditulis ya, sambil saya absen, jadi jangan ke mana-mana dulu, teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen. Ada pertanyaan dari Miss Muli, Sir, soal-soal TOEFL maksudnya gitu ya. Ada yang model seperti materi kita ini? Nah, iya, saya dapat Miss, maksudnya soal TOEFL yang model seperti kita ini ya. Nah, jadi soal-soal TOEFL yang saya berikan ke teman-teman ini adalah cloningan dari soal-soal TOEFL yang asli dari TS. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti di hari terakhir, saya akan jelaskan ke teman-teman kenapa kok saya berani merombak silabus lembaga. Tapi di awal saya sudah izin kepada lembaga ya, teman-teman, kalau saya memang punya silabus sendiri gitu. Karena setiap bulan saya tes itu sekitar minimal itu sekitar 4 kali, teman-teman. Itu per bulan gitu. Nah, nanti di akhir saya akan cerita kenapa kok saya bisa tes berkali-kali gitu. Gitu ya, dan saya bisa tahu apa namanya? Perkembangan TOEFL yang terbaru bagaimana. Seperti itu. Nah, makanya saya nggak pakai buku dari lembaga karena buku dari lembaga itu adalah buku Longman. Kalau teman-teman punya versi lengkapnya, Longman itu dibuatnya tahun 2003, teman-teman.
dipublishnya gitu ya. Sedangkan TOEFL itu setiap tahun itu mengalami perubahan. Jadi kalau pertanyaannya, apakah TOEFL yang resmi itu ada soal yang kita bahas di kelas ini? Jawabannya sangat ada. Seperti itu. Kalau nggak ada, nggak mungkin saya berikan ya, teman-teman. Seperti itu. Sir, soal nomor ketiga terakhir saya masih bingung. Tiga terakhir, sebentar. Satu, dua, tiga. Ini ya berarti. Bingungnya di mana, Miss? Mungkin bisa dijelaskan supaya saya bisa menutupi kebingungannya. Apakah penempatan conjunction subjek predikatnya? Jadi if sampai ini, koma ini tuh sebenarnya tempatnya di belakang, teman-teman. Sebenarnya tempatnya di sini. Nah, karena dia dipindah tempat, makanya dia diapit dua koma. Seperti itu. Di kalimatnya supaya tidak ada komanya ya. Kalau teman-teman pengen pindah conjunction subjek predikatnya itu karena itu kalau di materi hari ke-10 itu namanya adalah adverb clause atau keterangan lah, tapi bentuknya CSP, teman-teman. Nah, keterangan itu boleh dipindah-pindah di dalam kalimat. Nah, salah satunya di depan seperti ini. Nah, tapi sebenarnya dia tempatnya di belakang. Gitu ya. Jadi kita bisa bilang all plants must either rely on photosynthesis to produce energy nor find a host to obtain nutrients if they are parasitic. Seperti itu. Oh, maksudnya nomor 4. Maaf, bukan yang ini, teman-teman. Apakah yang ini, Ustaz? Halo, tes tes. Suara saya jelas, teman-teman. Apakah suara saya terputus-putus? Halo, cek cek. Sir, kalau ketemu soal seperti ini, bolehkah mengskip analisa subjek predikat langsung saja? Hati-hati, Miss. Karena gandengan kata ini adalah materi di gimana ya? Materi di phrasing. Phrasing itu lebih tidak lebih lebih gimana ya ngomongnya? Kurang penting atau kalau dibandingkan dengan sentencing, materi kita hari pertama sampai hari kelima itu lebih penting yang materi kita hari pertama sampai hari kelima. Nah, takutnya ketika teman-teman langsung mencari gandengannya, contohnya soal nomor berapa ya tadi? Atau dicontoh ya teman-teman kalau nggak salah tadi. Nah, dicontoh kalau nggak salah. Yang sebentar teman-teman. Nah, yang ini misalnya. Nah, kalau teman-teman hanya melihat but also-nya saja, sedangkan di pilihan ganda misalnya hanya ada not only-nya, nggak ada produce-nya. Nah, misalkan yang alpha not only, yang bravo misalnya not only produce. Nah, maka teman-teman harus pastikan butuh produce-nya apa enggak. Seperti itu. Jadi, harus disesuaikan juga dengan yang di pilihan ganda. Karena subjek predikat itu bagian kalimat yang paling penting, teman-teman. Harus ada, gitu ya. Sedangkan materi phrasing itu kita lakukan ketika subjek predikat itu sudah kita pastikan lengkap. Seperti itu, Mas. Halo, cek cek. Apakah suara saya masih putus-putus, teman-teman? Aman ya, terima kasih. Baik, ada pertanyaan. Iya, Sir. Di saya yang tidak jelas. Maksudnya? Oh, maksudnya pertanyaan yang barusan tadi ya tentang nomor 4 terakhir. Nomor 4 terakhir itu yang tadi, Mister. Pertanyaannya gimana? Karena saya tunggu tidak ada pertanyaan soalnya. Nah ini, gimana pertanyaannya bagaimana Mister Andika?
Atau nanti boleh di WhatsApp aja ya. Maksudnya ditanyain di WhatsApp, bingungnya di mana sambil melihat. eh, nah, bingungnya yang mana, Mister? Maksudnya bingungnya di bagian mana supaya saya bisa membantu. Coba dijelas. Oke, saya jelaskan lagi ya. Caranya sama, dicari predikatnya, teman-teman. Di situ ada produce, subjeknya adalah Renaissance period, gitu ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kan kalimat ini sudah lengkap, ya kan? Nah, titik-titik itu terletak di setelah kata more yang mana gandengannya adalah then. Ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang Bravo. Nah, kenapa yang alpha salah? Oke, kita cek aja di kamus, teman-teman. Similar than itu nggak ada dalam bahasa Inggris ya. Karena kalau kita cari similar, gandengannya similar itu bukan than, tapi kita gandengannya adalah to. Similar to, sama atau mirip dengan. Contohnya adalah, her ideas are quite similar to mine. Ide-idenya itu cukup mirip dengan punya saya. Maksudnya ide-ide saya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi nggak ada similar than itu nggak ada, teman-teman. Kecuali ada more sebelumnya. More similar than itu boleh. Lebih mirip daripada. Gitu ya. Tapi di situ nggak ada more similar. Hanya similar aja. More-nya di sini kan menjelaskan realistik, teman-teman. Bukan menjelaskan similarnya. Seperti itu. Jadi yang alpha nggak bisa. Kalau yang Charlie, setelahnya than itu kan ada kata that. Nah, that di sini karena setelahnya langsung the, berarti antara dua, teman-teman. Kalau kita anggap conjunction, setelahnya nggak ada subjek predikatnya. Otomatis nggak bisa. Dan setelahnya then itu nggak bisa langsung conjunction, nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Kecuali conjunctionnya nanti di hari ke-10, kita akan belajar yang namanya noun clause. Oke. Nah, intinya di sini nggak bisa. Atau that ini, karena then kan butuh objek ya, teman-teman. Karena dia preposisi, jadi that-nya ini adalah kata ganti. Jadi that itu juga bisa jadi kata ganti atau pronoun. Artinya itu, teman-teman. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau ada kata ganti atau pronoun, sedangkan setelah titik-titik ada kata benda, nanti objeknya double, ada kata ganti, ada kata benda. Jadi that, then-nya ini objeknya yang mana? Apakah yang that, apakah yang stylus forms? Seperti itu. Nah, kalau yang delta kenapa salah? Sudah ada more, teman-teman. Jangan dimasukkan more lagi. Karena less itu adalah bentuk dari more atau komparatif dari kata little, artinya sedikit. Materi kita hari kelima ya, nanti teman-teman boleh review lagi. Bentuk dari little itu adalah less. Gitu ya, teman-teman. Nah, sudah ada more, ketambahan more lagi. Jadi nggak bisa, apalagi nggak ada fanboys di situ. Ya kan? Atau kita buka di kamus aja, kita cari kata less. Less itu sama dengan more, teman-teman. Nah, jadi dia adalah opposite. Opposite itu adalah lawan katanya. Nah, tapi dia sama-sama kata keterangan ya, yaitu more. Nah, artinya kalau less itu kurang, kalau more itu lebih. Seperti itu. Jadi salah satu aja, kita mau bilang kurang apa lebih. Nah, di soal sudah ada lebih, maka di jawaban delta nggak perlu dikasih kurang. Seperti itu. Gimana, Mister? Apa dapatnya? Kalau more or less beda lagi, teman-teman. More or less itu adalah expression. Ya, itu adalah satu kesatuan. Artinya kurang lebih. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita cek di kamus, sebentar, ada nggak ya di sini? Nah, ada less and less. Pokoknya kalau teman-teman menemukan ada yang ditebelin seperti ini adalah satu kesatuan. Gitu ya. Atau apa namanya? Ungkapan. Ungkapan yang kita jangan dipisah-pisah. Jadi less and less itu satu kesatuan. Kurang dan kurang lagi. Nanti kalau diartikan seperti less and less. Atau kita coba cari kata more ya. Kayaknya di more itu. Soalnya di sini nggak ada, teman-teman. More or less. Atau itu bahasa Indonesia diinggriskan ya. Saya sebentar, harusnya kayaknya saya pernah dengar sih. Oh ada. Nah, kalau teman-teman menemukan ada ungkapan yang ditemin seperti ini nggak bisa dipisah satu-satu, teman-teman. Karena dia udah ungkapan jadi satu paket. Seperti itu. Jadi itu kalau kita klik bisa. Nanti keluarnya satu gitu. Nah, more or less itu artinya almost.
hampir. Jadi a place where the ground was more or less flat. Atau kita coba yang ada titiknya. Nah ini teman-teman. They have settled here more or less permanently. Jadi mereka itu sudah bermukim di sini hampir secara permanen atau hampir selama hampir ini ya udah hampir lama banget seperti itu. Gitu ya. Jadi dalam bahasa Inggris hati-hati dengan kata yang memang lebih dari satu kata. Kelihatannya itu lebih dari satu kata, teman-teman. Tapi dia itu sebenarnya satu kata. Sama kayak yang saya sebutkan tadi, misalnya in front of, in front of. Ada nggak ya? Nah, ada di situ in front of somebody atau something. Di depannya seseorang atau sesuatu. Nah, itu satu kata. Gitu ya. Lawannya adalah behind. Seperti itu. More or less artinya hampir, teman-teman. Jadi tadi, jadi more or less itu sinonimnya atau artinya adalah almost. Almost itu artinya hampir, teman-teman. Gimana? Nah, contohnya ini. He more or less he more or less accused me of lying. Jadi, sebentar, sambil kita latihan pronunciation ya, teman-teman. He more or less accused me of lying. Nah, dia hampir menuduhku berbohong. Kalau diartikan seperti itu. Hampir aja dia menuduh aku berbohong. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Silahkan, teman-teman. Jadi bukan kurang lebih ya, saya ralat teman-teman. Tadi di awal saya nyebutnya kurang lebih. Jadi artinya bukan kurang lebih, tapi ternyata hampir. Ya sama sih kayak kurang lebih kira-kira gitu ya, sekitar. Tapi lebih tepatnya hampir sih. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, japri aja ya teman-teman. Thank you so much for your attendance and I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night. See you next time guys.